Halo semua, perkenalkan saya Christian Carlos, saya dari 2SIA. Di sini saya akan membuat laporan video praktikum untuk mata kuliah pemrograman framework di modul 2 yaitu React. Nah, di sini sudah membuat beberapa contoh-contoh. Yang pertama itu adalah penggunaan variabel baru atau penggunaan let, di mana let ini dapat mengubah nilai dari variabel deklarasi setelahnya itu menjadi angka yang berbeda dengan konstan, di mana nilai dari variabel itu tidak bisa diubah. Seperti yang pertama itu ada let angka sama dengan 10, kemudian angka itu diubah nilainya menjadi 20. Nah, kemudian pada console log atau di mana pada output konsolnya itu akan menampilkan angka terbaru yaitu 20. Lalu kedua itu ada konstan P sama dengan 3.14, di mana kalau penggunaan konstan maka jika ada perubahan data seperti yang ada pada komen adalah P sama dengan 3.1415 maka akan menghasilkan error. Sebentar saya akan membuka untuk uh, outputnya. Nah, di sini kita inspect pada halaman ini. Dari mana dapatnya sih? Kita bisa membuat terminal baru di dalam VS Code, kemudian menambahkan terminalnya itu dengan command prompt, lalu mengetikkan command npm rundev. Jika sudah jalan seperti ini, kita tinggal klik kontrol ke dalam link ini atau copy dan mempastikan di dalam browser kita. Dan selanjutnya setelah sampai di halaman seperti ini harusnya bukan seperti ini halamannya karena saya sudah mengerjakan challenge pada saat praktikum. Pada tampilan default itu harusnya write dan react. Nah, di sini kita klik kanan, klik inspect. Pada tampilan seperti ini kita klik console, maka akan menghasilkan output dari pengerjaan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini itu ada yang pertama 20, di mana 20 ini adalah nilai dari angka yang sudah diubah. Di mana angka pertama adalah 10, angka kedua adalah 20. Maka dia akan mengeprint atau menampilkan output dari angka yang terbaru yaitu 20. Kemudian ada konstan P sama dengan 3.14. Jika saya mengubah atau di mana saya mengubah nilai P, maka akan menghasilkan error pada outputnya. Nah, karena konstan itu tidak bisa diubah sama sekali datanya jika sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan logika if. Jika true, maka X-nya akan diubah menjadi 20, maka akan menghasilkan output 20 juga. Nah, saya akan refresh terlebih dahulu. Nah, dia akan menghasilkan 20 di bawah P 3.14 atau 3.14. Selanjutnya itu pendeklarasian array dari customer di mana memiliki dua data yaitu pada ID 1 ada name John Doe dan juga emailnya john@example.com. Kemudian ID kedua ada Jan Smith dan juga jan@example.com. Nah, di sini akan menampilkan output ini untuk setiap customer akan menampilkan nama dari customer dan juga emailnya. Pada bagian output akan menghasilkan nama dan juga email. Selanjutnya itu adalah penggunaan destructuring. Nah, di sini dideklarasikan variabel customer, constant customer, di mana terisi oleh satu array atau array satu dimensi dengan ID 1, nama John Doe, dan juga emailnya itu john@example.com. Kemudian pada bagian destructuring ini fungsinya adalah mengambil data dari variabel atau data yang telah kita ketentukan sebelumnya seperti dari nama, email, di mana nama email ini diambil dari variabel customer dan akan menampilkan pelanggan pelanggan kemudian nama pelanggan dan juga emailnya. Pada konsol itu terlihat seperti ini. Lalu selanjutnya pembuatan array 3 dimensi ya sebenarnya. Awalnya itu ini dibuat constant product atau array untuk produk itu ada dua. Untuk ID 1 ada laptop dengan stok 10, ID 2 dengan nama smartphone dan juga stok 15. Kemudian dilakukan penambahan produk baru tanpa mengubah array lama dengan menggunakan constant new product. Kemudian menyesuaikan data dari array sesuai dengan ketentuan pada produk sebelumnya. Lalu di sini dibuat
constant cons update produk variabel baru. Kemudian di dalam kurung siku ini adalah menandakan array. Kemudian memanggil produk atau array dari produk dan juga new product. Kemudian pada konsol atau pada output akan menampilkan variable update products yang terbaru. Halaman konsol akan menampilkan 3 array. Nah, selanjutnya adalah penggunaan parameter default, di mana di sini sudah dideklarasikan untuk create order, customer name defaultnya adalah guess, produknya unknown, dan quantity-nya 1. Dimana untuk console log-nya itu adalah pesanan sama dengan customer name, dia akan memanggil customer name, kemudian membeli, lalu dia akan mengambil data dari quantity dan juga unit dari data produk. Nah, di sini jika yang pertama itu adalah create order ditentukan untuk customer name, produk, dan juga quantity. Pada yang kedua, create order kedua itu hanya menentukan nama customer name dan juga nama produk, tidak menentukan berapa kuantitinya, maka dia akan mengambil quantity default, yaitu 1. Kemudian yang ketiga, create order ketiga itu tidak mendeklarasikan apapun, maka dia akan memanggil parameter default yang sudah dideklarasi di atas, seperti ini. Maka di sini dia akan memanggil pesanan sama dengan guess, membeli 1 unit unknown. Nah, selanjutnya itu adalah menggunakan tanda petik 2 untuk memudahkan dalam pengembalian nilai string. Di sini digunakan untuk invoice, di mana dalam invoice itu berisi data dari customer atau parameter customer, produk, quantity, dan price. Kemudian di sini dibuat nama pelanggan, kemudian akan mengambil data dari customer, produk dari data produk, jumlah dari quantity, harga satuan dari price, dan total bayar akan menghasilkan sebuah rumus yang akan menghasilkan total bayar dari jumlah barang dikalikan dengan harga satuan, akan menghasilkan. Kemudian pada bagian output dideklarasikan bahwa nama pelanggan adalah John Doe, kemudian produknya adalah laptop, jumlahnya 2, dan harganya adalah $500. Maka dia akan langsung menghasilkan total bayar tanpa kita harus tambahkan nilai dari total bayar di sini. Nah, selanjutnya menggunakan promise, di mana promise ini akan mengambil data dari server atau database atau yang telah ditentukan di sini di dalam resolve, di mana jika di run pada sini akan mengambil data dari resolve dan akan menciptakan delay kurang lebih selama 2 detik. Selanjutnya ada gunakan await. Ini juga sama, dia memanggil data dari server. Di sini fetch-nya itu adalah Vector API, maka dia akan menghasilkan data dari Vector API ini, yaitu adalah bagian produknya. Nah, di sini saya langsung tunjukkan di sini untuk outputnya. Mohon maaf, ini output yang tadi. Nah, di sini akan menghasilkan data produk dari API tadi, ada 20 daftar produk dijadikan ke dalam array. Nah, selanjutnya juga sama untuk customer list. Nah, di sini juga saya sudah melakukan pengerjaan untuk challenge, yaitu menambahkan kelas customer list, customer card, dan functional customer, di mana pada challenge kali ini itu agar menampilkan customer list di dalam kelas komponen itu menggunakan kotak-kotak atau sudah memiliki yang namanya komponen-komponen visual. Sini menggunakan customer card, yaitu kartu dengan tampilan persegi panjang, di dalamnya itu adalah nama dan juga email. Nah, selanjutnya itu adalah penggunaan di sini adalah challenge yang kedua adalah mengubah warna di bagian customer list yang functional component. Untuk setiap data genap itu akan
menghasilkan background dari customer list atau customer card-nya menjadi warna merah. Di sini sudah ditentukan pada functional. Nah, sini akan sudah di set untuk dataset dari customer itu sebanyak 4 data atau array 4 dimensi. Nah, kemudian dia akan mengembalikan nilai di mana apabila customer ID di modulus 2 sama dengan 0, maka background atau customer card-nya akan berwarna merah. Dan jika 2 sama dengan apabila modulus 2 dari ID tidak sama dengan 0, maka akan mengembalikan warna putih. Sehingga akan menghasilkan output seperti ini. Oke, sekian dari video Python saya. Terima kasih.